Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DPN Cooking. Kali ini aku akan berbagi resep cara membuat bolu marmer jadul. Ini pakai oven tangkringnya, bikinnya mudah banget dan bahan-bahannya juga ekonomis, mudah didapatkan. Dan hasil kuenya ini benar-benar lembut, kempus-kempus, gak bantat sama sekali. Dan rasanya juga enak, wangi, gurih. Buat teman-teman yang mau cobain, resepnya sudah aku tulis di kolom deskripsi atau bisa di screenshot ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah bersih, masukkan 4 butir telur suhu ruang, 125 gram gula pasir atau setara 8,5 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini aku pakai SP, 120 gram terigu protein sedang atau setara 12 sendok makan. Dan jangan lupa untuk bahan kering ini kita saring ya, supaya tidak ada bahan yang mengerindil. Susu bubuk dan tepung maizena masing-masing 15 gram atau setara 1,5 sendok makan. 1 sendok teh vanili cair, kalau mau pakai yang bubuk kira-kira 1/4 sendok teh saja ya. Lalu ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah ke kecepatan paling tinggi hingga mengembang kurang lebih sekitar 10 menit atau sesuai dengan mixer masing-masing. Nah, kira-kira setelah 10 menit di mixer hasilnya seperti ini. Kita matikan mixernya dulu. Tambahkan 80 gram margarin yang sudah dilelehkan dan masukkan saat keadaan hangat-hangat kuku. Lalu tambahkan 40 ml minyak goreng. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik saja, jangan terlalu lama supaya adonan tidak turun. Lanjut aduk menggunakan spatula sampai ke bagian bawah untuk memastikan semua bahan-bahan sudah tercampur rata. Sisihkan sedikit adonan untuk memberi motif pada kue bolu marmernya. Lalu tambahkan pasta coklat. Di sini aku pakai pasta coklat Black Forest. Ini secukupnya saja, sesuai selera. Untuk loyangnya di sini aku pakai loyang diameter 16 cm dan ini sudah aku olesi Carlo. Lalu kita beri motifnya seperti ini. Kalau sudah, timpa dengan adonan yang putih dan ini kita lakukan selang-seling ya atau sesuai selera. Lalu kita bentuk motifnya menggunakan sumpit atau mau pakai tusuk sate juga boleh, seperti ini ya. Nah, ini kita panaskan oven menggunakan api besar sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang berisi kuenya. Kalau sudah, kita tutup ovennya dan untuk lubang bagian belakang oven ini aku tutup. Dan kita gunakan api yang paling kecil di kompor masing-masing, dan ini untuk meminimalisir kegagalan saat bikin kue atau bolu menggunakan oven tangkring. Nah, ini setelah 40 menit aku oven, kita buka tutup ovennya dan ini kita balik ya. Untuk bagian depannya kita pindahkan ke bagian belakang supaya lebih matang merata. Lalu kita tutup ovennya dan ini kita panggang sekitar 40 menit lagi, jadi total memanggangnya sekitar 80 menit ya bun. Dan ini dia setelah 1 jam lebih 20 menit dipanggang, hasil kuenya seperti ini. Kita bisa tes tusuk untuk memastikan kuenya benar-benar matang dari dalam.
Nah ini dia, setelah aku diamkan kurang lebih 15 menit hasilnya seperti ini. Ini bisa kita keluarkan dari loyang. Nah kalau pakai Carlo ini memang nggak lengket ya bun di loyangnya, dan hasilnya seperti ini benar-benar mulus. Nah coba kita iris ya. Untuk bagian luarnya ini memang terlihat agak kering, tapi dalamnya ini benar-benar lembut. Dan kalau bunda kurang suka tekstur kue yang pinggirannya terlalu kering, ini bisa dipanggang kurang lebih 60 menit saja, tetap menggunakan api kecil. Nah ini dia hasilnya setelah dipotong. Ini benar-benar wangi banget ya, harum, dan juga teksturnya lembut di dalam, luarnya sedikit kering. Tapi ini cocok banget di lidah saya ya bun, karena tadi saya cek 60 menit sudah matang, saya tambahkan lagi 20 menit supaya lebih kering bagian luarnya. Dan sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.